anak-anakku semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kabar anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing dengan dipimpin oleh Bu Ana ya. Berdoa. Mulai. Selesai. Siap anak-anak untuk belajar? Semangat ya! Kita kali ini akan belajar pada tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain pada pembelajaran 2. Kita akan belajar tentang sila pertama Pancasila, sila kedua Pancasila, dan macam-macam gerak berlari. Perhatikan, dengarkan anak-anak. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama, misalnya memperingati Hari Kemerdekaan. Sebentar lagi kita akan memperingatinya kan, Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Ada yang tahu? Benar sekali, nanti tanggal 17 Agustus, seluruh rakyat Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan kita. Anak-anak, mari kita baca teks percakapan di bawah ini dengan teliti. Dengarkan ya anak-anak, Bu Ana akan membacanya. Pada balon dialog yang pertama. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Dalam rangka Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa? Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Ingat anak-anak. Dalam balon dialog-dialog tadi ada kalimat ajakan. Masih ingat kan kalian? Ciri kalimat ajakan itu menggunakan kata ayo dan kata mari. Kita lihat di balon dialog yang pertama anak-anak. Ada tidak ya kata ayo atau mari? Tidak ada, maka tidak ada kalimat ajakan. Perhatikan balon yang kedua. Ini, ada kata ayo, maka di sini adalah kalimat ajakan. Kita garis bawah bersama ya. Perhatikan balon dialog yang ketiga. Ada tidak ya? Nah, ketemu. Kita garis bawah, ini merupakan kalimat ajakan. Balon dialog yang keempat, ada tidak? Nah, ada kata mari. Ini juga merupakan kalimat ajakan. Kita garis bawahi bersama ya. Mudah bukan anak-anak? Sekarang, selain bermain sepeda, Udin itu juga suka berlari-lari bersama temannya. Nah, saat melakukan kegiatan lari itu, Udin telah melakukan berbagai macam jenis lari. Misalnya lari pendek, lari panjang, dan lari melempati bilah bambu. Lari pendek itu anak-anak jarak antara kaki yang satu dengan kaki yang lainnya itu sangat dekat. Maka dia dikatakan lari pendek. Tapi nanti kalau jarak antara kaki yang satu dengan kaki yang lainnya itu agak panjang, maka dikatakan lari panjang. Sedangkan pada yang lari melewati bilah bambu itu lari yang melewati suatu alat atau apa ya anak-anak? Sebagai balok lompatan begitu yang di sini digunakan adalah bilah bambu. Bisa kan anak-anak? Nanti kalian coba ya di rumah bersama dengan ayah bunda. Anak-anak, lari pendek, lari panjang, dan lari melewati bilah bambu termasuk dalam gerak lokomotor. Apa ya gerak lokomotor? Ingat tidak? Ingat tidak anak-anak? Benar sekali. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Anak-anak, perhatikan gambar di sini. Edo, Udin, Siti itu sedang bermain bersama. Tampak menyenangkan bukan anak-anak? Perhatikan, mereka sedang bermain menjala ikan.
Ada yang berperan sebagai jala, ada yang berperan sebagai ikan. Tetapi coba perhatikan anak-anak. Nah, ada yang terjatuh saat bermain, tetapi temannya juga membantunya agar bisa berdiri kembali. Nah, menolong teman yang terjatuh saat bermain bersama itu anak-anak merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Selain berlari-lari tadi untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, Udin menghias sepeda di rumah Edo. Nah, tetapi kita perhatikan dulu anak-anak gambar yang pertama. Ini gambar apa ya? Apa ya ini isinya gambar ini? Oh, mari aku bantu menghias sepedanya, Do. Perhatikan gambar yang kedua. Apa yang dikatakan Udin? Assalamualaikum. Do, Edo, permisi. Tok, 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 tok. Perhatikan gambar yang ketiga. Hari sudah sore, Do. Aku permisi pulang ya. Aku harus beribadah dulu. Baik, Din. Kita lanjutkan menghias sepedanya esok hari ya. Terima kasih banyak. Nah, gambar-gambar ini tadi belum urut anak-anak, belum membentuk suatu cerita yang runtut. Mari kita urutkan bersama sehingga menjadi suatu cerita yang indah ya. Perhatikan anak-anak. Nah, saat tok 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 tok, Assalamualaikum, itu adalah gambaran urutan yang pertama. Urutan kedua yang mana? Betul. Gambar yang pertama sebagai urutan kedua, gambar yang ketiga menempati urutan ketiga, dan gambar yang keempat menempati gambar yang keempat. Kalau disusun akan menjadi sebuah cerita yang indah sekali. Bisa kan anak-anak? Nah, setelah menjelaskan penjelasan dari Bu Ana tadi, sekarang nanti tugas yang pertama adalah kalian mengurutkan percakapan yang ada dalam buku kalian, buku Bu Bena halaman 25. Langsung dikerjakan di buku Bu Bena saja ya. Tugas yang kedua yaitu di buku kalian, Bu Bena halaman 26. Oh, bukan di buku pena anak-anak, di buku paket, halaman 64. Maaf ya, jawablah pertanyaannya dengan cara hanya menuliskan jawabannya saja. Soalnya atau pertanyaannya tidak usah kalian jawab. Paham anak-anak? Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin, sikap Edo itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-1 dan sila ke-2. Nah, perhatikan tadi anak-anak di sini. Itu tadi ada yang mencerminkan sila ke-1 dan sila ke-2. Pada bagian mana ya yang mencerminkan sila ke-1? Benar sekali. Pada bagian meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sekarang, bagian mana ya yang menunjukkan sila kedua anak-anak? Benar sekali. Pada bagian ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Mengerti anak-anak? Sikap yang sesuai dengan sila pertama itu berhubungan dengan beribadah. Sedangkan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila itu menunjukkan sikap yang saling menolong atau saling membantu. Nah, tugas 3, lengkapilah kalimat di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Ditulis kembali dan kalian lengkapi ya anak-anak. Bisa kan? Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini anak-anak. Ada gambar yang pertama, maaf ya besok pagi saya tidak bisa datang, saya mau pergi ke gereja. Gambar yang kedua, aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Sedangkan gambar yang ketiga, berikutnya adalah, hati-hati, mari aku bantu berdiri. Sedangkan gambar yang keempat, yaitu, ayo kita bermain bersama-sama. Nah, anak-anak, dari
Nah, anak-anak, Bu Ana akan mengulanginya sebentar ya pada bagian yang ini. Maaf, tadi terputus. Nah, kita ulangi anak-anak pada gambar yang pertama. Menunjukkan balon dialog yang berisi, "Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja." Sedangkan pada gambar yang kedua berisi dialog, "Aku pulang dulu ya, aku mau mengaji." Perhatikan anak-anak pada gambar dialog di gambar yang ketiga. "Hati-hati, mari aku bantu berdiri." Perhatikan gambar yang berikutnya. "Ayo kita bermain bersama-sama." Nah, anak-anak, dengan memperhatikan balon dialog itu tadi, kita bisa menentukan manakah yang sesuai dengan sikap, yang sesuai dengan sila pertama Pancasila ataupun sila kedua dari Pancasila. Dengan cara memasangkan gambarnya sesuai dengan lambang atau simbolnya. Yang gambar simbol bintang itu mencerminkan sila keberapa anak-anak? Benar sekali, mencerminkan sila ke-1. Sedangkan yang rantai emas itu menunjukkan sila yang kedua. Siap anak-anak untuk memasangkannya bersama-sama Bu Ana? Siap ya? Kita perhatikan yang pertama. "Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja." Ini maka tentang beribadah. Kalau berhubungannya dengan akan melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan sila yang pertama, maka dihubungkan dengan gambar bintang. "Aku pulang dulu ya, aku mau mengaji." Mengaji juga kegiatan beribadah. Beribadah sesuai dengan sila yang pertama, maka kita hubungkan dengan lambang bintang. Perhatikan. "Hati-hati, mari aku bantu berdiri." Sikap membantu orang lain itu sesuai dengan sila kedua yang dilambangkan dengan rantai. Mari kita pasangkan dengan lambang rantai. Sedangkan pada "ayo kita bermain bersama-sama" itu menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kita hubungkan dengan gambar simbol rantai. Paham anak-anak? Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Ana tadi, kalian buka bukumu, buku Bu Pena halaman 26. Kalian perhatikan isinya, kalian pilih manakah yang menunjukkan sila pertama Pancasila, nanti diberi centang, manakah yang menunjukkan sila kedua Pancasila, diberi centang. Langsung dikerjakan di buku Bu Pena kalian ya. Mudah bukan anak-anak? Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih banyak. Kalian adalah anak-anakku yang hebat, anak-anak yang semangat belajar, walau harus dari rumah. Untuk ayah bunda, terima kasih banyak atas bimbingan dan kesabarannya mendampingi putra-putrinya selama belajar dari rumah. Terima kasih banyak ya semuanya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.